ya, kembali lagi bersama aku di Patsi Podcast Zilia. Oke, jadi di video kali ini aku akan melakukan podcast yaitu mengenai keberagaman geografis Nusantara terhadap pembentukan kemajemukan budaya dalam mata kuliah transformasi digital. Nah, di sini aku udah kedatangan 4 narasumber dari jurusan Tadris IPS Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, pertama ada Saudari Aura. Hai Aura. Halo. Dan ada Saudari Divani. Hai Saudari Divani. Ada Saudari Kalisia, hai Kali. Halo. Dan ada Saudari Sela, hai Sela. Hai. Nah, seperti yang kita ketahui kan, Nusantara yang kita kenal sebagai Indonesia ini kan adalah negara dengan kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.000 pulau. Nah, keberagaman geografis yang luas ini memiliki peran penting dalam membentuk kemajemukan budaya yang kaya di wilayah ini. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke rekan-rekan sekalian mengenai materi yang kita bahas hari ini. Yang pertama itu ada tentang kondisi geografis Indonesia yang mungkin bisa dijelaskan oleh Saudari Aura. Oke, baik. Berdasarkan letak wilayah Indonesia itu terletak di antara dua benua dan juga dua samudra. Wilayah Indonesia itu membentang dari Sabang sampai Merauke dengan total wilayahnya yaitu 1.904.569 km persegi. Oke, selanjutnya mengenai iklim dan topografi, bagaimana penjelasan dari Saudari Sela? Nah, kan sama-sama kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki iklim tropis yang mana ada dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, dalam beragam bentuk topografinya, Indonesia memiliki dataran rendah, dataran tinggi, sama hingga pegunungan vulkanik. Oke, selanjutnya tanggapan dari Saudari Divani tentang kondisi geografisan ini. Mengenai sumber daya alam, kekayaan sumber daya alam meliputi minyak bumi, gas, emas, timah, nikel, kemudian bauksit. Selanjutnya adalah adanya hutan tropis yang bisa menjadikan Indonesia akan kaya dengan keanekaragamannya. Kalau dari Kalisia bagaimana? Kalau dari saya itu dari dampak geografisnya, di mana letak Indonesia ini strategis diapit oleh dua benua dan dua samudra. Yang menjadikan Indonesia ini menjadi pusat jalur perdagangan dan juga lalu lintas internasional. Baik, kemudian yang kedua yaitu mengenai keberagaman akibat kondisi geografis Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia kan memiliki keberagaman yang luar biasa sebagai akibat dari kondisi geografis yang unik. Yang mungkin hal ini bisa dijelaskan oleh Saudari Sela tentang keberagaman bentang alamnya. Baik, nah Indonesia itu kan memiliki pulau-pulau besar seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, yang mana di setiap pulau itu memiliki pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, dan sungai-sungai besar, dan juga memiliki pegunungan aktif. Jadi membuat Indonesia itu rawan akan terkena bencana alam seperti bencana alam gunung meletus, terus gempa bumi. Nah, terus juga Indonesia juga memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas. Oke, selanjutnya mengenai keberagaman iklim, bagaimana penjelasan dari Saudari Divani? Untuk keberagaman iklim itu sendiri, Indonesia memiliki iklim tropis, di mana ada dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kalau musim kemarau itu terjadi pada bulan Juli sampai bulan Oktober. Kalau musim hujan terjadi pada bulan November sampai bulan Juni. Kemudian tanggapan dari Saudari Kalisia mengenai keberagaman sumber daya alam di Indonesia. Mengenai kekayaan sumber daya alam Indonesia ini, yaitu meliputi dari hasil hutan, pertambangan, perikanan, dan juga pertanian di Indonesia. Contohnya itu seperti di Sumatera, khususnya di Bangka Belitung itu
yaitu dengan hasil timahnya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan ketiga mengenai penjelajahan samudra akibat dari kondisi geografis, di mana kondisi geografis suatu wilayah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas penjelajahan dan eksplorasi samudra yang dilakukan oleh manusia sepanjang samudra. Kemudian faktor-faktornya seperti lautan, sumber daya alam, topografi suatu wilayah dapat mendorong dan menghambat kemampuan motivasi untuk menjelajahi semua samudra. Nah, mungkin hal ini bisa dijelaskan oleh saudari Aura mengenai faktor geografis yang mendorong penjelajahan samudra. Oke, baik. Faktor-faktor yang mendorong penjelajahan samudra untuk datang ke Indonesia itu dilihat dari 3 segi. Yang pertama yaitu wilayah Indonesia yang memiliki akses langsung ke daerah laut dan juga pantai. Ini cenderung mendorong untuk pengembangan pelayaran dan aktivitas maritim. Namun dari segi yang kedua yaitu daerah yang kaya akan sumber daya alam, baik dari segi rempah-rempah, logam dan juga hasil laut. Ini cenderung menarik minat penjelajah untuk mendapatkan sumber daya alam tersebut. Dari segi yang ketiga yaitu Indonesia itu terletak di antara jalur perdagangan internasional, sehingga para penjelajah itu aktif dalam melakukan atau menguasai rute perdagangan. Oke. Kemudian penjelasan dari saudari Divani mengenai contoh penjelajahan samudra akibat faktor geografis. Baik, ada 3 contohnya yaitu penjelajahan dari Eropa ke Asia, di mana adanya rute perdagangan secara langsung yang dilakukan oleh Eropa ke Asia. Kemudian yang kedua dari penjelajahan Cina ke Samudra Pasifik, adanya ekspedisi perlayaran secara langsung yang dilakukan oleh Cina ke Samudra Pasifik. Ketiga adanya penjelajahan Polinesia ke samudra, adanya migrasi pulau melalui perahu layar. Oke. Selanjutnya, tanggapan saudari Aca mengenai dampak penjelajahan samudra yang didorong oleh faktor-faktor geografis tersebut membawa dampak signifikan seperti apa? Dampaknya itu seperti perluasan jaringan perdagangan dan juga pertukaran budaya antar wilayah, kemudian kolaborasi dan juga penguasaan wilayah-wilayah baru oleh negara-negara penjajah, serta pertukaran pengetahuan dan teknologi maritim antar negara. Oke, kemudian dari 3 pertanyaan yang mungkin sudah dijawab barusan oleh rekan-rekan sekalian. Ini ada faktor geografis yang mempengaruhi kemajemukan budayanya. Yang mana nih menurut saudari Sela? Nah, bisa dari kondisi geografis dan kondisi alamnya. Kenapa dua hal tersebut? Nah, kan karena berdasarkan letak geografis, Indonesia itu terletak antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya itu terletak antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, itu menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan dan juga tempat pertukaran budaya. Nah, selanjutnya dilihat dari segi kondisi alam Nusantaranya, Indonesia itu memiliki berbagai kondisi alam yang mana itu mendorong terbentuknya pola-pola kebudayaan di daerah tertentu. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya dari saudari Kalistia bagaimana? Dari kondisi geografisnya itu mempengaruhi pola permukiman masyarakat, seperti bentuk rumah tradisional, sistem irigasi dan juga organisasi sosial. Nah, tadi kan saudari Aca saudari Kalistia sedikit membahas mengenai pengaruh keberagaman geografis terhadap kemajemukan budaya. Kalau dari saudari Divani apa yang mempengaruhi? Mengenai sistem mata pencarian. Mengapa hal tersebut? Karena dengan keberagaman sumber daya alam akan mempengaruhi mata pencarian penduduk seperti perikanan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan banyak yang lainnya. Dan juga mempengaruhi religi atau kepercayaan masyarakat seperti adanya agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Kalau dari saudari Ana,
Kalau dari saudari Aura mengenai pengaruh keberagaman geografis terhadap kemajemukan budaya. Itu mengenai bahasa dan kesenian, karena daerah Indonesia ini memiliki bahasa dan tradisi seni yang khas dan juga beragam, seperti ragam dialek, sastra, seni, tari, dan juga kerajinan tangan. Oke, baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa keragaman geografi Nusantara yang luas dan beragam telah membentuk kemajemukan budaya yang kaya dan unik di wilayah ini ya. Nah, faktor seperti letak strategis, kondisi alam, perbedaan pulau telah mendorong terbentuknya keragaman dalam aspek pemukiman, baik mata pencarian, religi, bahasa, dan geografi suatu wilayah. Di mana suatu wilayah itu memainkan peran penting ya dalam menghambat aktivitas penjelajahan samudera yang dilakukan oleh manusia sepanjang sejarah. Oke guys, baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan Tatrisi PSB yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk datang dan hadir di podcast Zillian ini dan telah menjelaskan sedikit banyaknya pengetahuan mengenai keberagaman geografi Nusantara terhadap pembentukan kemajemukan budaya. Juga buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak yang udah ngeluangin waktunya buat nonton. Kami semua dan rekan-rekan sekalian pamit undur diri. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.